Eh, Ibu, gimana Bu Eka? Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Ibu gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Gini Bu Eka, yang kemarin kita omongkan itu kita bicarakan terkait dengan nanti observasi yang akan Ibu lakukan, gitu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada sangat saya perlu bantuan ibu Bu. Soalnya saya ini masih kurang paham, sedikit kurang paham eh, tentang saya kemarin kan adanya kesepakatan penerapan budaya positif ini. Kemudian bagaimana ya untuk di sini ibu apa Yang budaya positif ini ya, untuk perilaku yang akan dikembangkan ya Bu? ya saya masih ingin melakukan pengembangan di situ, tapi saya masih kurang paham kalau yang di bagian ini ibu. Ini ya kemarin ya Kan ada tiga ya ini. ya Terus perilaku yang akan Ibu kembangkan itu kan di penerapan disiplin positif. nah yang saya mau tanya ini ibu, kalau misalkan di sistem pembelajaran penerapan budaya positif itu kan kita kan biasanya kan sudah membuat kesepakatan kelas dulu ya bu ya, membuat kesepakatan kelas, kemudian dalam penerapannya pada pertemuan berikutnya kan kita kan apa namanya Akan Ibu kembangkan itu masih fokus di penerapan disiplin positif gitu ya. Untuk penerapan disiplin positif itu kan ada tiga ranah kan yang akan tiga fokus yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira menurut Ibu yang fokus yang mana yang akan Ibu lebih kembangkan ke depan? saya ingin mengembangkan di sini bu, untuk di fokus guru melakukan komunikasi budaya positif, membangun suasana yang kondusif, kemudian di guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Tapi saya masih kurang paham di sini bu, untuk mengingatkan ini apakah setiap saat harus kita ingatkan atau pada hal-hal yang mereka melanggar kesepakatan saja. Jadi jadi dua fokus yang akan dikembangkan, tapi Ibu masih ragu ya, ragu untuk seperti apa guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas itu kan. Iya. Nah, jadi tadi Ibu bilang juga apakah harus setiap saat atau seperti apa. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu nih Bu, selama ini yang sudah Ibu praktekkan kemarin itu bagaimana Ibu mengingatkan kesepakatan kelas ini ke siswa? Biasanya saya itu kan kalau misalnya anak itu tidak melanggar aturan, itu tidak saya ingatkan lagi. Tapi ketika anak melanggar aturan, itu saya ingatkan kembali. Ini di poin berapa yang kalian melanggar? Terus bagaimana ya untuk ini? Bagaimana supaya aturan itu bisa mereka laksanakan? Misalkan ada sampah, kita kemarin ada peraturan tentang sampah ketika sebelum pembelajaran mereka harus merapikan dengan memungut sampah yang ada di sekitar mereka. Kemudian pas di setiap pelajaran itu ada sampah di situ, mereka tuh pura-pura lupa dengan aturan itu, tapi saya ingatkan kembali apakah itu mereka poin atau bagaimana itu, atau langsung sanksinya nih. Berarti udah Ibu coba untuk mengingatkan mereka ya Bu ya. Ya. Terus dari yang sudah Ibu lakukan, bagaimana hasil Ibu ke siswa ini tentang penerapan kesepakatan kelas ini? 90% dari siswa itu mengikuti aturan, tapi masih ada beberapa siswa itu yang masih ngeyel, yang sering itu lupa mengabaikan. Jadi untuk menerapkan ini ke yang 10 siswa ini bagaimana itu? Mungkin ada solusi untuk membantu saya dalam mengingatkan siswa. Baik. Jadi kan yang udah dilakukan tadi kan mengingatkan pas ketika siswa melakukan kesalahan kan Bu ya? Betul gitu Bu? Oke. Jadi menurut Ibu nih sebelum
akhir tadi yang ibu tanyakan, ada nggak cara ibu untuk mengingatkan siswa selain yang sudah ibu lakukan tadi, atau ide ibu gitu nantinya itu akan seperti apa selain tadi ketika mengingatkan kesalahan dulu, mengingatkan kesepakatan kelas atas kesalahan yang sudah langsung dilakukan kan. Nah, ada nggak ide atau keinginan ibu nantinya yang akan ibu terapkan itu untuk meningkatkan siswa selain itu? Saya masih belum ada gambaran yang bagaimana, tapi kemarin saya sih pengen coba untuk mengingatkan siswa itu dengan rekam sejawat mungkin, karena mungkin dengan mereka kan ada sebagian siswa itu lebih mendengarkan teman, karena yang mungkin dengan teman sejawat mungkin yang bisa seperti itu nggak, untuk mengingatkan. Berarti rekan sejawat siswa gitu ya Bu ya, teman sejawat siswa. Berarti nanti ada apa ya, kemungkinan yang akan ibu lakukan gitu kan, selain tadi ibu langsung mengingatkan, terus nanti ada juga siswa, teman siswa lain yang mengingatkan hal itu. Oke. Baik Ibu, tadi kan sudah ada ya beberapa. Kalau menurut Ibu nih, yang sudah Ibu lakukan tadi kan ada 90% berhasil, itu artinya kalau mau dinilai nih antara 1 sampai 10, kira-kira yang udah Ibu terapkan itu berhasil sudah di angka berapa Bu? 1 sampai 10 kalau di rentang. Mungkin 8 8. Oke. Berarti nanti kan Ibu ingin mengembangkan lebih gitu kan dari fokus perilaku ini. Nanti yang akan Ibu capai kira-kira ke angka berapa Bu? Keinginan Ibu 8,5 mungkin, paling tinggi 9 mungkin dicoba. Ibu akan mengembangkan penerapan disiplin positif di kelas, terus dengan cara Ibu nanti untuk menerapkan mengingatkan peraturan kelas itu dengan langsung Ibu ingatkan ke mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, Ibu akan meminta atau menekankan kepada teman sejawat siswa untuk mengingatkan juga. Kira-kira selain itu ada lagi Bu yang akan Ibu coba lakukan? Itu saya minta sebelum juga di situ kan pasti berpikir gitu untuk menerapkannya dengan apa lagi, karena kan yang Ibu sampaikan ya tadi, Ibu akan mengembangkan penerapan disiplin positif dengan mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Jadi cara Ibu yang udah Ibu lakukan itu kan dengan menyampaikan langsung kepada anak yang yang melakukan kesalahan. Terus yang kedua, Ibu akan nanti menggunakan rekan sejawat anak itu atau teman sejawatnya untuk mengingatkan akan kesepakatan kelas yang sudah ada seperti itu. Betul Ibu? iya. Oke. Baik, selain itu Ibu bisa tidak kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan selain 2 hal tadi nanti di observasi atau di pembelajaran selanjutnya? Mungkin saya untuk yang ini mungkin saya hanya menggunakan rekan sejawat dulu, nanti saya lihat dulu bagaimana, nanti apakah berlaku atau mereka tuh bisa menerapkan untuk kesepakatan apa yang telah mereka sepakati bisa mereka lakukan. Nanti saya hanya itu dulu dengan rekan sejawat, nanti atau itunya kita lihat lagi. Karena kan biasanya kan kondisi siswa itu kan berbeda, ada yang tercurang dari orang yang lebih dari mereka itu bisa atau dengan temannya. Itu kita lihat nanti apakah perilaku ini bisa atau itu saya coba itu dulu. Itu akan mencoba 2 hal itu ya. 2 hal itu tetap 2 hal dulu. Terus 2 nanti mungkin ada penambahan, nanti kita lihat dari sisi. Kalau untuk ini Bu, penerapannya itu kan apa saja yang Ibu butuhkan itu selain tadi kan untuk menerapkan 2 hal tadi, apakah Ibu perlu dukungan orang lain atau rekan sejawat Ibu sebagai guru, atau apa yang Ibu butuhkan begitu untuk membantu terlaksananya apa yang Ibu rencanakan tadi?
sebenarnya saya perlu dukungan dari semua pihak ya, Bu. Dari semua pihak, baik itu apa namanya, semua lah yang terlibat di sekolah, misalkan kepala sekolah, guru, dari kepala sekolah, dari sarana prasarananya juga, misalkan penyediaan tempat sampah di setiap kelas itu menurut saya itu sangat perlu, karena kan untuk membiasakan mereka membuang sampah pada tempatnya itu kan diperlukan wadahnya. Berarti ibu yang ibu perlukan itu dukungan semua dari kepala sekolah, kemudian Rekan guru, siswa lain, semua masyarakat yang ada di sekolah. Sarana prasarana. Jadi selain rekan kepala sekolah juga sarana prasarana ya, Bu, ya. Sarana prasarana. Baik, Bu, kemudian kira-kira kapan ibu akan mulai menerapkan hal ini, Bu? Akan mempraktikkan hal ini? Mungkin secepatnya. Ada saat proses pembelajaran observasi ya, Bu, ya? Iya. Kapan ini, Bu, akan ibu bersedia untuk saya observasi? Hari Senin tanggal 22. Sekarang 18, 19, iya, tanggal 22. Berarti hari Senin 22 Juli 2024. Jam pelajaran berapa, Bu? Jam pelajaran ke 5, 6, 7. Berarti masih mata pelajaran matematika. Oke. Jadi ibu akan menerapkan ini langsung saat nanti diobservasi pada hari Senin 22 Juli 2024. Jam pelajaran ke-5 sampai ke-7 berarti. Oke. Baik, Ibu, itu mungkin yang kita dapatkan hari ini ya, Bu, ya. Jadi sekarang saya meminta Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan pra-observasi ini, Bu? Saya mendapatkan sedikit pelajaran sedikit tentang bagaimana cara menentukan solusi, mencari solusi dari apa yang akan saya terapkan, hal-hal apa saja yang akan saya terapkan nantinya. Baik, Ibu, nanti kita ketemu langsung di kelas ya, Bu, hari Senin. Nanti kita setelah observasi, nanti saya izin untuk memvideokan gitu ya, pas Ibu mengajar di mata pelajaran matematika, untuk melihat 3 fokus perilaku yang akan Ibu kembangkan. Sampai ketemu besok Senin. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu udah sangat membantu sekali. Terima kasih banyak. Kelasnya harus bersih, terus rapi, apa lagi? Ada. Yuk, kalau ini ada. Lagi. Kalau itu melanggar itu apa? Saksi. Mendengarkan, menjelaskan kembali ya, menjelaskan kembali dari awal sampai akhir. Nah, sekarang perhatikan di kiri, di kanan, di depan, di belakangnya ada yang melakukannya. Oh, yang lain sudah? Sudah siap semua? Siap. Oke. Nah, dari tempat tadi, apa namanya? Ada kalian setuju semua atau ada yang ingin merubahnya? Setuju semua. Lalu
Tujuh. Siap berdiri. Ya. Kalau ada yang ingin mengubah silakan. Tidak? Oke, kalau tidak, nanti lanjut ke pembelajaran kita ya. Transformasi video. Pernah kalian mendengar kata transformasi? Pernah. Apa? Transformasi. Apa? Nah, geometri. Transformasi geometri, perubahan bentuk, ukuran, kan? Nah, bentuk dan ukuran itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kita membahas tentang akan membahas tentang translasi. Ada translasi. Kemudian ada yang namanya refleksi. Terus yang ketiga ada yang namanya rotasi. Dan yang keempat adanya refleksi. Kalau kita menghadap suatu barang itu akan tampak sama. Nah, buat sekarang teman lo. Rotasi itu sama. Itu lah titiknya berapa? Untuk contoh yang pertama ada dari salah. Gimana Bu Eka? Tadi setelah observasi, setelah praktek pembelajaran tadi. Agak plong rasanya melihat hasil siswa ada perubahan, jadi agak tenang lah rasanya. Oke, jadi dari yang kemarin kita obrolkan Ibu di pra observasi itu kan ada dua yang akan Ibu lakukan begitu ya. Apa saja Ibu bisa diulang? Yang akan saya Lakukan. Oke. Saya akan melakukan refleksi yang pertama sebelum ke kelas, melakukan refleksi tentang kesepakatan kelas, kemudian memfasilitasi peserta didik untuk menyadari dan memperbaiki pelanggaran perilaku mereka tentang budaya-budaya positif. Baik. Dari dua hal tadi, menurut Bu Eka, ketercapaiannya tadi di saat proses pembelajaran bagaimana Ibu? Tadi lumayan sudah meningkat Bu, sudah sangat meningkat karena ada peran serta dari teman mereka untuk mengingatkan mereka lagi kan tentang kesadaran disiplin positif, tentang kebersihan, terus perhatian kelas mereka sama sikap pakaian juga sudah mulai. Tidak ada lagi yang bajunya keluar, tidak ada lagi sampah juga sudah mulai bersih. Kalau dari rentang angka dari 1 sampai 10 itu di angka berapa Ibu? Ini sudah 9,8.
Berarti luar biasa ya Bu, Luar biasa peningkatan ya. peningkatannya. Kalau kemarin kan 8 ya Bu ya, 8. sekarang sudah 9. Baik Ibu, tadi kan sudah luar biasa ya yang udah Ibu sampaikan ke anak-anak begitu tentang perilaku yang akan Ibu kembangkan di kelas, terutama di disiplin positifnya, kesepakatan kelas begitu ya. Boleh Ibu saya sampaikan apa yang sudah saya catatkan tadi berdasarkan hasil observasi ya Bu ya? Iya, Bu. Baik, tadi Ibu di awal sebelum pembelajaran dimulai sudah mengingatkan peserta didik untuk bersih-bersih kelas gitu ya, menyapu begitu. Saya lihat tadi itu sudah ada. Kemudian pada saat proses pembelajaran juga Ibu sudah mengingatkan kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas yang sudah Ibu dan siswa sepakati begitu. Kemudian di akhir, nah tadi di akhir juga Ibu sempat mengingatkan juga ke anak-anak begitu untuk tetap menjaga kebersihan yang itu kan ada di dalam kesepakatan belajar ini gitu. Kemudian untuk yang teman sejawat tadi saya lihat juga ada siswa yang mengingatkan temannya begitu ya Bu, mengingatkan temannya untuk tetap dalam kesepakatan belajar itu. Itu yang saya lihat begitu. Akan tetapi tadi juga saya perhatikan ada Ibu terfokusnya itu masih ke siswa gitu, siswa laki-laki. Sedangkan untuk siswa perempuan itu kurang, itu di awal begitu. Tapi di akhir Ibu kembali lagi fokusnya ke semua siswa. Mungkin ada ada alasan tertentu yang mungkin Ibu mengambil langkah seperti tadi Ibu? Ini alasannya sebenarnya. Saya itu sebenarnya melihat gimana loh yang fokus dalam memperhatikan pembelajaran. Tadi saya menghampiri, kenapa saya banyak menghampiri yang laki-laki? Karena saya melihat yang laki-laki ini kurang fokus. Makanya saya hampiri dulu. Setelah mereka sudah fokus, maka saya akan netral lagi di mana lagi saya harus berdiri. Saya harus memposisikan diri ini. Pas di akhir itu ada siswa perempuan yang tidak fokus, yang sudah mulai mengantuk mungkin karena kita kan sudah jam siang. Jadi makanya kita sudah mulai tidak fokus, makanya dihampiri. Biasanya kalau siswa perempuan itu lebih fokus daripada siswa laki-laki. Berarti tadi memang ada tujuan tertentu ya Ibu melakukan jeda itu. Fokus awal ke siswa laki-laki yang memang butuh pendampingan lebih begitu ya Bu ya. Kalau untuk ke depan kira-kira yang akan Ibu kembangkan gitu ya, karena kan dua hal yang rencana kemarin yang Ibu akan kembangkan itu sudah tercapai di proses pembelajaran ini. Ada tidak rencana ke depan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan begitu agar perilaku ini tetap terjaga ke depannya? Makanya yang pertama kita saling mengingatkan ya Bu, baik itu guru maupun siswa, terutama rekan sejawat sesama siswa itu, mereka harus saling mengingatkan temannya untuk sadar akan kesepakatan, terutama sadar akan kebersihan dan disiplin kerapian juga, mereka harus sadar. Yang jelasnya kita harus saling membantu antara sama, baik itu guru, siswa, saling mengingatkan. Kalau untuk guru ini Bu, itu kan tadi Ibu bilang ada butuh bantuan guru gitu ya. Guru yang dimaksud guru yang bagaimana Bu? Guru yang dimaksud itu adalah guru yang mengajar bisa sebelum saya ataukah setelah saya, untuk saling mengingatkan mereka, mengingatkan siswa itu untuk selalu menjaga kebersihan, kemudian disiplin mereka tentang sikap-sikap budaya positif itu harus terus dikembangkan. Jangan setelah pembelajaran ini itu selesai, tidak. Jadi setiap guru mengingatkan tentang budaya-budaya positif. Kemudian fasilitas juga kan sudah dekat, jadi mereka sudah terbiasa dalam
membuang sampah itu ke tempatnya, itu juga salah satu cara ya. Berarti guru yang dimaksud itu guru mata pelajaran sebelum dan sesudah Iya. mata pelajaran ibu begitu ya Bu? Iya. Oke. Selain itu Bu, ada langkah-langkah nanti ini butuh kerjasama untuk menyampaikan kepada kepada guru ini, langkah ibu bagaimana? Biasanya kita saling diskusi Bu. Setelah misalnya saat-saat jam istirahat atau saat-saat waktu lenggang, ini kita sama-sama guru itu berkumpul. Ini apa sih? Ada apa dengan kelas ini? Apa yang harus kita terapkan di sini? Bagaimana untuk mengubah kebiasaan siswa itu agar menjadi lebih baik, terutama dalam menerapkan budaya-budaya positif, terutama dengan sampah kan. Oke, baik Ibu. Jadi nanti Ibu bisa berdiskusi ya di luar Iya, atau di jam-jam istirahat seperti itu Ibu ya. Baik Ibu. Terus ide yang sangat brilian ya Bu ya untuk dilaksanakan begitu. Kalau untuk kapan nih akan Ibu laksanakan? Kapan? Ya secepatnya Bu. Biar budaya positif itu, biar kebiasaan mereka dalam menerapkan budaya positif itu tidak lupa. Kalau misalnya kita tahan, kita lama dalam menyampaikan, dalam mengajak itu, nanti siswa itu akan cenderung tuh lupa. Gitu. Kalau semua mengingatkan, ya pasti mereka sudah terbiasa, mereka akan lebih cepat lagi terbiasa. Iya, bagus ya Bu ya, secepatnya begitu Secepatnya. ya Bu. Iya. Ada dukungan yang lain tidak Bu selain tadi guru, sarana begitu ya, siswa itu ada dukungan lain tidak yang Ibu butuhkan dalam menjaga perilaku ini? Dukungannya, Dukungan butuh dukungan siapa begitu? supportnya ya. Sebenarnya semua orang kalau butuh dukungan siapa ya, dukungan semua orang, terutama yang siswa. Kalau mereka tidak mau menerapkan budaya positif ini, susah juga sebenarnya. Sebenarnya kalau siswanya sadar dalam menyadari budaya-budaya yang baik, budaya-budaya yang positif, itu akan lebih cepat lagi, lebih baik lagi. Baik Ibu, dari obrolan kita tadi ya, dari beberapa menit yang lalu lah ya Bu ya, singkat kita bisa Ibu simpulkan dari keseluruhan isi obrolan kita apa saja yang mudah Ibu dapatkan? Dari hasil observasi kali ini ya Bu, menurut saya ini untuk pembelajaran kali ini lumayan sangat-sangat baik. Siswa ini sudah mulai sadar akan kebiasaan budaya-budaya positif. Dilihat dari tadi pas mau mulai pembelajaran, mereka itu sigap dalam membersihkan kelas mereka, terus merapikan meja mereka yang berantakan, sampah-sampah yang ada di bawah mereka pun langsung sigap untuk membuang ke tempat sampah. Berarti kan dalam kata lain kan mereka itu sudah sadar, sudah ada kesadaran tentang budaya positif. Terutama tadi pas ada teman itu yang mengingatkan kalau baju temannya itu keluar, ini baju ini tidak rapi. Kawan yang lain lagi mengingatkan, oh di mejamu ada sampah. Obrolan kita nih. Ya. Yang kemarin, dari yang kemarin, apa sih yang saya dapat? Banyak hal yang saya dapat di sini pembelajaran dalam pembiasaan siswa. Kemudian dari apa yang disampaikan untuk memfasilitasi siswa itu juga ada yang saya dapat. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Kita saling sharing ya Bu ya. Nanti ke depan setelah ini mungkin nanti kan Ibu akan melakukan langkah lagi tuh ya, berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, akan bekerja sama dengan guru begitu, dengan cara diskusi di sela-sela waktu begitu ya. Nanti kita lihat progresnya lagi ya Bu ya. Kita sama-sama untuk menjaga perilaku siswa kita ke arah
yang positif seperti itu, kita nanti bisa ketemu lagi ya Bu, kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Mungkin dari saya atau Ibu kita bisa saling berbagi begitu. Terima kasih Bu waktunya sudah dan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk saya mengobservasi Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah bersedia masuk ke kelas saya, melihat apa yang saya sampaikan ke siswa. Mungkin ada kurang lebihnya, saya juga minta maaf. Saya minta dukungan Ibu juga dalam Insya Allah saling mendukung. saling mengingatkan siswa kita untuk melakukan atau menerapkan budaya-budaya positif. Makasih Bu Eka. Iya, terima kasih Bu, sama-sama.